kita sampai di mana? Pasar Ngasem. Ini hari ini kita mau lihat pembuatan dari resep kue apem beras. Buanti. Betul. Stay tune ya teman-teman. Dadah. Dalam dunia gastronomi, makanan bukan sekedar sesuatu yang kita makan. Ia adalah identitas, simbol budaya, sekaligus cermin kearifan lokal. Salah satu contohnya adalah kue apem beras khas kota Yogyakarta, kuliner tradisional yang berusaha tetap bertahan di tengah gelombang modernisasi. Apem beras biasa dipasarkan di Pasar Ngasem dan Kota Gede. Proses memasak yang dilakukan secara langsung di depan pembeli menciptakan pengalaman yang otentik. Apem beras bukan sekedar jajanan pasar, ia hadir dalam ritual budaya, muncul dalam peristiwa-peristiwa adat. Video ini akan membawa kita masuk lebih dalam ke dapur tradisional pembuatan kue apem beras, melihat teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi, sekaligus memahami makna filosofisnya melalui sudut pandang gastronomi. Saya itu mulai berjualan apem beras dari tahun 2000. Sebelumnya ibu saya, jadi cuma 6 bulan aja. Resep sudah bagus dari ibu saya. Saya cuma tinggal luruskan aja. Pembuatan itu kita sebut apem beras karena bahan bakunya dari tepung beras, kelapa muda, santan kental, telur, gula pasir. Untuk teknik pembuatannya, kita di sore hari itu kita buat adonan dulu dari tepung beras sama gula pasir sama garam sedikit secukupnya, sambil kita ngukus kelapa mudanya. Ya, kelapa muda kita kukus dulu. Untuk adonan kita campur, kita uleni sampai kalis. Kita diamkan resting sampai nanti jam 1 atau jam 2 malam baru kita campur semua dengan telur, kelapa muda, santan kentalnya yang udah direbus. Resting lagi sampai jam kira-kira jam setengah 6 atau jam 6 pagi baru mulai dicetak. Nah, setelah adonan apem beras melalui proses istirahat semalaman dan pencampuran bahan di pagi hari, tibalah pada tahap yang paling menentukan, yaitu proses memasak. Langkah pertama dimulai dengan memanaskan cetakan apem, tak lupa dengan sedikit minyak dituangkan ke dalam setiap lubang cetakan. Hal ini juga dilakukan untuk menciptakan lapisan luar yang halus dan aroma panggangan yang khas. Teknik ini menjadi bagian penting dari tradisi masak apem yang telah dijaga sejak lama. Ketika cetakan sudah cukup panas, adonan apem kembali diaduk perlahan, lalu adonan dituangkan satu persatu ke dalam cetakan. Tuangnya tidak boleh terlalu penuh, agar adonan dapat mengembang sempurna. Pada tahap ini, intuisi pembuat apem sangat berperan, menentukan seberapa banyak adonan yang masuk, seberapa cepat menuangnya, dan kapan harus berpindah ke cetakan berikutnya. Proses pengembangan pun terjadi. Gelembung kecil muncul di permukaan, tanda bahwa udara dan fermentasi bekerja. Dalam kacamata gastronomi, fase ini adalah perpaduan antara fermentasi dan tekstur. Inilah yang membuat apem beras memiliki bagian bawah yang sedikit kecoklatan dan bagian atas yang lembut. Nah, jika bagian bawah yang sudah terlihat dari warna kecoklatan dan aroma bagian atas juga sudah setengah matang, lalu dibalik dengan hati-hati. Ketika pinggiran apem mulai mengering dan aroma kelapa serta santan mulai menguat, tandanya apem hampir siap diangkat. Beberapa detik perbedaan saja dapat mengubah tekstur. Terlalu cepat akan basah, terlalu lama akan keras. Maka ketelitian dalam pengalaman ini menjadi kunci. Nah, setelah matang, apem diangkat satu persatu. Geraknya cepat namun hati-hati. Hal ini dilakukan agar bentuk apem tetap bulat dan permukaannya tidak rusak. Tahap ini terlihat sederhana, tetapi membutuhkan keahlian agar apem terlepas rapi tanpa meninggalkan bagian yang menempel di cetakan. Untuk kemasan dari kue apem ini sendiri masih menggunakan cara yang tradisional, yaitu menggunakan daun pisang dan dibaluti dengan kertas minyak. Kemasan ini masih termasuk simpel dan praktis untuk diberikan kepada para pembeli. Walaupun kue apem ini dijual di pasar tradisional, tapi sistem pembayarannya sudah termasuk bervariatif. Kita bisa membayar menggunakan tunai maupun QRIS.
jadi teksturnya juga lembut dan manisnya pas. Ada gurihnya dari santan kelapanya itu. Enak banget. Dengan demikian, kue apem beras bukan hanya makanan untuk dinikmati, tetapi juga warisan untuk dihargai. Sebuah kuliner sederhana, namun penuh nilai dan filosofi. Dari dapur tradisional hingga tangan pembeli, apem beras terus mengajarkan kita bahwa kelezatan sejati datang dari proses ketulusan dan cinta pada tradisi. Selesai sudah perjalanan kita menelusuri proses pembuatan kue apem beras dari bahan sederhana, teknik tradisional, hingga filosofi mendalam yang menyertai setiap gigitannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkaya cara kita memandang makanan sebagai bagian dari budaya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.